الذي جعلنا من ديننا وفيه عبرة لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناطق بالحق وفصل كتابه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار صلاة وسلاما دائما وسلما تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, akramakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini diberikan kemuliaan, diberikan satu kesempatan yang sangat agung, bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini adalah hari raya umat Islam yang sangat besar. Semoga bisa bertemu lagi pada hari raya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janjinya Allah Azza wa Jalla, siapapun yang mengagungkan asma Allah melalui hari raya, baik itu hari raya Idul Adha, Idul Fitri maupun hari Jumat seperti hari ini, maka bisa akan dibangkitkan lagi di surga dengan hari raya yang selama-lamanya, bergembira yang selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, syukur iman dan takwa kepada Allah hendaknya kita tingkatkan setiap saat, karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang hidup kita di dunia hanya sementara. Dan kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ad-dunya khuliqat, kita ini diberikan dunia semuanya untuk manusia, untuk kamu, tapi dikatakan wa khuliqtum wa antum akhirah bil akhirah." Kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk menjadi ahli dunia, tapi akan menjadi ahli akhirat yang selama-lamanya. Sehingga jamaah yang mulia, tidak lama kita di dunia, kita semuanya hanya sebentar. Karena apa? Satu hari di akhirat itu senilai 1000 tahun ukuran dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, akan aku lipat gandakan nikmat dariku. Jika engkau mengkufuri nikmat-nikmatku, sungguh azabku teramat pedih. Apa maknanya jamaah? Kita semuanya baru saja mensyukuri nikmat Allah yang sangat agung, yaitu merayakan hari Idul Adha, hari raya yang kita tunggu-tunggu, sudah terlewati beberapa hari yang lalu. Ini menjadikan perhatian untuk kita semuanya, bahwa hidup kita ini betul-betul diuji oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Allah memberikan modal besar, yaitu nikmat yang tiada kita hitung, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dikatakan wa in ta'udu nikmatullah la tusuha. Andaikan engkau menghitung nikmat-nikmat dariku, maka sampai mati pun tidak akan bisa. Walaupun tinta yang sudah disiapkan terbuat dari air lautan, pena terbuat dari dahan-dahan yang ada di muka bumi, untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku berikan nikmat yang sangat besar di sisimu, hai manusia. Ini nikmat yang sangat agung. Bahkan Rasulullah SAW diberikan
dengan hadiah utama, yaitu Telaga Kausar yang berada di surganya Allah Ta'ala atau di dekat padang mahsyar. Maka jemaah yang mulia, Telaga Kausar ini gambaran untuk kita yang masih hidup di dunia bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan barang yang sia-sia, bukan barang yang cuma-cuma, tapi Allah punya program agar kita mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu melaksanakan semua perintahnya dengan beribadah kepadanya siang dan malam, sehingga kita semuanya setiap saat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hari raya kita. Jadi hari raya bagi umat Islam ketika berkumpul hari Jumat seperti hari ini, subhanallah, inilah hari raya. Hari raya yang kedua ketika kita nanti dijemput oleh Israil alaihissalam, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, itulah hari raya umat Islam juga. Ketika besok kita bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala, juga hari raya. Ketika kita divonis masuk ke dalam al-jannah, tiktum, selamat engkau masuk ke dalam jannah, ini juga merupakan hari raya umat Islam. Maka bertemunya umat Islam seperti hari ini, hari Jumat ini, merupakan hari kemenangan, hari raya yang sesungguhnya, yang mudah-mudahan dikekalkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa balasan telah kita diberikan Telaga Kausar, diberikan nikmat yang berlebih, berlimpah. Dikatakan fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu, untuk Allah Azza wa Jalla, dan berkorbanlah. Kita semua sudah berkorban pada hari Idul Adha. Idul Adha itu hari raya Adha dari kata udhiyah. Udhiyah itu adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, caranya dengan berkorban. Korban dengan harta, diri dan waktu. Korban harta ada nisabnya. Orang yang sudah memiliki nisab untuk korban kambing atau sapi, itu hampir diwajibkan untuk berkorban. Bagaimana orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban? Maka Rasulullah SAW mengancam dengan hadisnya yang itu cukup banyak. Salah satu disebutkan, jangan kau dekati tempat ibadahku, jangan kau dekati tempat sholatku. Kemudian yang kedua, orang yang mampu itu juga diancam lagi, silahkan mati saja engkau secara Nasrani, Majusi atau Yahudi. Ini jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berkorban maupun hukum berhaji sama, yaitu istita'ah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika orang ada kemampuan, ini hampir diwajibkan. Tetapi bagi umat Islam dengan madhab Imam Ahmad Syafi'i, hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Untuk madhab yang lain seperti Imam Hambali, untuk korban maupun haji itu diwajibkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah umat akhir zaman yang bisa mengenang bagaimana masa lalu pada zaman kemasan baginda Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in. Masya Allah, karena kejayaan Islam, sampai semua makhluknya Allah hidup dengan tenang, dengan rukun. Antara harimau dengan kambing bisa duduk, bisa makan bersama, tidak ada yang saling memakan. Itu karena semuanya amal agama, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlul Quran amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau penduduk negeri ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah janjikan kita akan diberikan kenikmatan, akan diberikan keberkahan, barokah rezeki dari langit maupun dari bumi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu yang berperang menjadi damai, ya, semua penyakit akhirnya juga dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Semua kebatilan, kemungkaran dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Itulah zaman kemasan pada zaman sahabat. Maka zaman yang terbaik tidak adalah zaman para sahabat, diteruskan sampai zaman tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat akhir zaman? Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, segeralah kita beramal baik sebelum datangnya suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang betul-betul nanti akan dihadapi umat akhir zaman. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, yusiku an tada'ala alaikumul ummam kama tada'ala kallahu illa qas'adiha qila awamil kiladi mina yawma idiyya Rasulullah
qala bal innakum yawma idzin kasiran walakinakum ghusadun kafusa'isaili wa tanazzalu bikumul mahnun. Ya Rasulullah, qala hubbu dunya wa qariyatul maut. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, disebutkan akan datang suatu masa bahwa umat ini akan direbutkan oleh orang-orang lain seperti memperebutkan makanan di dalam hidangan, di atas meja. Maka sahabat bertanya, apakah lantaran waktu itu jumlah kaum sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bukan, bahkan jumlah kaum adalah mayoritas, jumlah kaum adalah yang paling banyak, tetapi kualitas kamu semuanya seperti buih yang terapung-apung di atas air lautan, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kelemahan jiwa ya Rasulullah? Kamu semuanya banyak menderita penyakit wahan, yaitu hubbu dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut pada kematian. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Dalam hadis yang lain disebutkan, segeralah berbuat baik, segeralah beramal soleh, segera mendekat kepada Allah, kepada Rabbmu, karena akan datang gumpalan-gumpalan malam. Bagaimana orang paginya iman, sorenya menjadi kafir, sorenya iman, paginya menjadi kafir. Ini akan terjadi. Bagaimana orang yang jujur akhirnya menjadi disia-siakan, orang yang baik justru akan dianiaya, orang-orang yang soleh akhirnya juga ditimpa kemalangan-kemalangan. Akan terjadi umat seperti itu. Maka sebelum semuanya terjadi merajalela jamaah yang mulia, maka kita semuanya harus segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan keluarga kita, anak kita, istri kita, semuanya betul-betul mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, agamalah jawabannya. Ingin menyelesaikan korina, agamalah jawabannya. Bukan dengan cara yang lain, dengan otaknya manusia, tidak bisa. Yang bisa adalah yang membuat manusia. Itulah konsep yang terbaik. Kita kembali bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dijanjikan Allah lewat Rasulullah SAW, ketika manusia berbuat perkara 5, maka akan diazab oleh Allah dengan perkara 5. Apakah itu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika perzinaan merajalela, maka akan diturunkan azab berupa wabah dan penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan ini sulit untuk memberantasnya. Pada masa lalu disebut wabah taun. Ini sama yang mulia. Ini adalah ancaman dari Allah SWT ketika perzinaan, baik zina mata, zina tangan, zina lewat online, zina dengan berbagai cara dan bentuknya. Masya Allah, ini nanti berakibat turunnya wabah yang betul-betul merajalela dan sulit untuk diatasi. Kemudian yang kedua jamaah yang mulia, ketika koruptor semakin merajalela, maka Allah akan datangkan kemarau yang panjang dan pemimpin yang zalim, pemimpin yang betul-betul tidak adil, pemimpin yang betul-betul berkhianat kepada rakyatnya. Penyebabnya dari kita sendiri, bukan dari pemimpinnya. Karena apa? Kita sendiri banyak korupsi waktu, korupsi timbangan dan sebagainya. Ini sudah menjadi sunatullah. Ya, semuanya bersumber dari ulah manusia. Kemudian yang ketiga jamaah, ketika orang-orang bersedekah, orang yang kaya tidak mau meneteskan air dari tangannya, orang-orang tidak mau berzakat sesuai dengan nisab dan kemampuannya, maka akan didatangkan jamaah yang mulia, yaitu sulitnya hujan turun ke muka bumi. Jadi kenapa hujan tidak turun-turun? Ini karena memang banyak dibelenggu oleh orang-orang yang bakil, orang-orang yang gigir. Kemudian yang keempat jamaah yang mulia, ketika orang-orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dunia, pangkat, jabatan lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, ini Allah tetapkan sebagai orang yang fasik, dan dijamin akan didatangkan nanti adalah penjajah dari asing. Penjajah bukan dari dalam negeri, tapi justru dari luar negeri. Ini sama, ini janjinya Allah Ta'ala. Ketika apa? Ketika orang-orang banyak yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, tampaknya berkopiah putih, tapi kesana kemari hanya bawa proposal, tidak pernah mengurusi santrinya. Ini yang terjadi ketika orang yang diutamakan adalah dunia, harta, pangkat dan jabatan, bukan Allah dan Rasulnya. Ini janji Allah adalah orang-orang yang fasik.
Kalau sudah terjadi seperti ini jamaah yang mulia, maka Allah akan datangkan ya penghuni di negeri kita ini dari negeri asing yang nanti akan menjajah kita semuanya. Kemudian yang terakhir jamaah yang mulia, ketika para penguasa, para pemimpin negeri ini tidak berlandaskan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka akan terjadi yaitu perang saudara, terjadinya pertikaian setiap hari, terjadinya gontok-gontokan antar partai, antar golongan dan antar umat yang dimaksud dengan perang saudara. Ini jamaah yang mulia, sumbernya semua dari kita semuanya. Maka mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, kita kuatkan bahu membahu bagaimana masjid ini menjadi semakin makmur. Inilah tanggung jawab umat, bukan hanya tanggung jawab dai, bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab seorang hafidzah, tapi ini adalah tanggung jawab kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang mulia, ketika Rasulullah menanti di dekat Telaga Kausar, di dekat Telaga Kausar menanti ada serombongan akan disapa oleh Rasulullah dengan diberikan minuman, tapi dihalau oleh malaikat. Kenapa engkau halau hai malaikat? Ya Rasulullah, dia memang orang Islam, tapi dia sangat egois, tidak peduli kepada tetangganya, tidak peduli kepada teman-temannya, dia sangatlah angkuh, maka dia akan masuk nanti belakangan saja. Utamakan mereka yang betul-betul mau berdakwah, mau mengajak temannya ke masjidnya Allah Ta'ala, mengajak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah, jadi kita tidak sekedar sholat, tidak sekedar mengaji Al-Quran, tapi berusaha kita tidak hanya sholat, tapi juga mengajak orang lain sholat. Tidak hanya berzikir, mengajak orang lain berzikir. Tidak hanya haji, mengajak orang lain untuk berhaji. Inilah harapan dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah tampaknya sudah meninggal, tapi risaunya sampai di dalam kubur, risaunya Rasulullah sampai di Mahsyar, risaunya sampai di Mizan, sampai besok di pengadilan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Ummati, ketika surga Firdaus sudah disiapkan, ya Rasulullah, disampaikan oleh malaikat, silahkan ke mimbar yang terbuat dari cahaya di surga Firdaus. Rasulullah tersenyum saja, tidak melengos malahan. Tidak dijawab, tidak. Ummati, aku hanya memikirkan umatku, bukan itu yang bicara. Itulah sayangnya Rasulullah kepada umat, sayangnya Rasulullah kepada umat, sampai dengan dikorbankan tetesan darah, dengan berdarah-darah, dengan penderitaan yang panjang, hartanya habis, keluarganya dikatakan semua hartanya habis untuk agama. Maka kita yang diperjuangkan, dirindukan oleh Rasulullah ketika selesai perang Uhud. Siapa yang bertangisi ya Rasulullah? Yang aku tangisi adalah saudara-saudaraku. Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kau adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah umat akhir zaman yang belum pernah melihat aku, tapi dia mentaati, mengimaniku. Itulah saudara-saudaraku yang nanti akan saya syafaat. Siapa yang mau lihat? Kita tampaknya umat akhir, tapi insya Allah nanti akan dimasukkan pada golongan yang awal. Bahkan yang pertama kali masuk dalam surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan umat-umat Islam dan sampai habis. Ya, surga tidak akan pernah ditutup sebelum umat Rasulullah semuanya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini jawaban yang besar. Cintanya Rasulullah seperti itu. Bagaimana cinta kita? Sudahkah kita bersolawat sehari 100 kali? Sudahkah kita bersolawat sehari 1000 kali? 1 juta kali? Itu bukti cinta kita itu belum apa-apa. Tapi dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali salawat akan dibalas dengan 10 kali salawat. Inilah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang bersalawat. Bahkan orang yang berdoa bisa digantikan dengan 1 kali salawat. Salawat ini mewakili doa apapun yang dikehendaki, Allah Maha Tahu. Maka jemaah yang mulia, pada kesempatan yang mulia kita baru saja melaksanakan Idul Korban. Korban itu adalah artinya dekat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jiwa korban kita, semangat kita, perjuangan kita sudah sesuai dengan janji Allah. Intansullah yansurkum wa yusabbit adamakum. Kalau kamu membela agama Allah, mengamalkan agama Allah, maka akan aku bela kamu sampai besok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi dai-dainya Allah,
menjadi pejuang-pejuangnya Allah, menjadi ahli masjid ini, sampai anak cucu kita semuanya menjadi ahli masjid, dan sampai nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, kesimpulan khotbah pada siang hari ini, mari kita segera menetapkan dan memutuskan bahwa keluarga kita adalah keluarga Nabi. Yang kedua, perjuangan kita adalah perjuangan seperti perjuangan Nabi. Pikir kita sebagai pikir Nabi, kerisauan kita sebagai kerisauan Nabi Muhammad SAW. Sehingga hari ini saya pastikan anak saya, istri saya, tetangga saya, keluarga saya semuanya akan menjadi ahli masjid, karena masjid ini disebut sebagai Raudhatul Jannah. Masjid ini disebut taman-taman surga. Maka dengan masjid hidup kita akan betul-betul bahagia dunia akhirat. Dengan masjid ini akan menjadi media kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdika fi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sirri sultanik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ahina bil iman wa ahina bil iman wa akhina jannata bil iman. Allahumma sabinna mal iman wa qaddil mana minad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allah landa subhanak inni kuntu minadh dhalimin, landa subhanak inni kuntu dhalimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqasuna wa ta'abudana wa tamin tasraf ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.